Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lika dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru loh. Yeay, tepuk tangan. Nah, kali ini kita akan belajar terkait urbanisasi. Pasti teman-teman udah sering kan mendengar kata urbanisasi? Nah, sebenarnya dari definisinya, kita bisa melihat urbanisasi ini dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif geografi, dan yang kedua dari perspektif demografi. Yuk kita langsung bahas aja. No, coba sapa nih om tantenya. Halo om tante. Nih, pada mau kemana nih? Langsung tanya ya. Tante mau kemana? Halo, tante mau pergi ke Jakarta. Mau mencari pengalaman yang baru nih. Soalnya kalau di desa, kayaknya gitu-gitu aja. Jadi tante mau cari pengalaman baru di Jakarta bersama om kamu. Oh, gitu ya tante. Nah, salah satu yang dilakukan tante ini merupakan salah satu bentuk urbanisasi dari segi demografi. Nah, berarti dapat didefinisikan bahwa urbanisasi dalam perspektif demografi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kan? Nih, perhatiin skema berikut ini. Nah, dari diagram ini, kita tahu bahwa terjadinya urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota tersebut, terjadi karena adanya faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota. Apa nih maksudnya faktor pendorong dan faktor penarik? Contohnya adalah minimnya fasilitas yang ada di desa, kemudian minimnya juga lapangan pekerjaan yang ada di desa, karena cenderung lapangan pekerjaan yang ada di desa itu sama, yaitu pertanian. Dan faktor tarikan di perkotaan, contohnya infrastrukturnya jauh lebih lengkap. Lalu jenis-jenis pekerjaannya jauh lebih banyak. Nah, seperti itu. Akhirnya banyak masyarakat di pedesaan lebih memilih untuk tinggal di kota. Jika urbanisasi ini terjadi terus-menerus, maka kota pun akan semakin padat. Semakin banyak penduduk yang tidak terlayani lagi oleh fasilitas di perkotaan, seperti ketersediaan lahan untuk permukiman. Nah, akhirnya masyarakat di kota ini pindah lagi ke daerah-daerah pinggiran kota atau disebut juga daerah suburban. Akibat beberapa masyarakat di kota tadi berpindah ke daerah suburban ini juga tumbuh menjadi daerah yang kompleks yang mirip dengan perkotaan. Nah, hal inilah yang mendasari timbulnya definisi urbanisasi dari perspektif geografi. Jadi teman-teman, urbanisasi dari perspektif geografi merupakan proses pengkotaan atau bertambahnya wilayah perkotaan. Nah, perkotaan yang di sini apa sih bedanya dengan kota? Perkotaan ini adalah sifat yang dimiliki oleh kota. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada peta, awalnya di peta pertama, daerah perkotaan itu hanya sedikit saja, mungkin sebesar administrasi kota. Namun, akibat adanya urbanisasi tadi, daerah perkotaan semakin meluas. Sifat perkotaan ini semakin meluas ke daerah-daerah di sekitarnya. Nah, menurut teman-teman, apa nih dampak dari urbanisasi ini? Dampak urbanisasi ini cukup beragam bagi wilayah kota maupun perkotaan, seperti adanya masalah sanitasi, permukiman kumuh, lalu kemacetan, juga ada degradasi lingkungan, dan banyak lagi. Tentunya dampak-dampak ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Butuh penyelesaian dan upaya manajemen yang dilakukan agar masalah ini dapat teratasi. Contoh upaya manajemen kota yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah urbanisasi ialah yang pertama, kredit mikro. Ini dilakukan untuk membantu pembangunan ekonomi di perkotaan. Kemudian ada juga KIP atau Kartu Indonesia Pintar, yaitu merupakan sebuah kartu yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga teman-teman kita yang kurang mampu masih dapat bersekolah. Kemudian ada juga rusunawa yang merupakan bangunan vertikal yang disediakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah seperti permukiman kumuh. Kemudian ada juga tol untuk mengatasi masalah kemacetan. Banyak lagi upaya manajemen yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi ini. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu urbanisasi dan apa saja dampak-dampak yang diakibatkan oleh urbanisasi ini. Kemudian apa saja contoh upaya manajemen kota yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sampailah kita di akhir pembelajaran. Nah, terima kasih teman-teman udah mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa bertemu kembali dan mempelajari sesuatu hal yang baru lagi. Oke, sampai ketemu teman-teman. Semoga ilmunya dapat dimanfaatkan dengan baik. Bye-bye.